Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kahila Aisyah dengan NIM 23130063. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Kapasitor Bank dengan Pemantauan Berbasis IoT untuk Perbaikan Faktor Daya pada Laboratorium Konversi Energi Listrik Departemen Teknik Elektro. Laboratorium Konversi Energi Listrik Departemen Teknik Elektro menggunakan berbagai peralatan berbeban induktif seperti motor listrik yang menyebabkan nilai faktor daya atau KOSPI cenderung rendah. Faktor daya yang rendah mengakibatkan arus sistem meningkat, rugi-rugi daya bertambah, serta efisiensi penggunaan energi listrik menurun. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan faktor daya agar sistem kelistrikan dapat bekerja lebih optimal dan efisien. Nah, salah satu metode yang umum digunakan untuk memperbaiki faktor daya adalah pemasangan kapasitor bank sebagai kompensator daya reaktif. Pada penelitian ini, kapasitor bank dirancang dan dilengkapi dengan sistem pemantauan berbasis Internet of Things atau IoT menggunakan ESP32, sensor PZEM 004T, dan aplikasi Blink sehingga parameter kelistrikan dapat dipantau secara real-time. Dengan sistem ini, peningkatan faktor daya dapat dianalisis sekaligus mempermudah proses monitoring kondisi kelistrikan laboratorium. Ini terbukti secara data real setelah dilakukan pengujian langsung terhadap labor konversi energi, yang mana bisa kita lihat dari data-data hasil pengujian seperti data tegangan per fasa, power faktornya, serta distorsi gelombang arus dan tegangan. Dapat dilihat pada data pengujian kualitas daya menggunakan Power Quality Analyzer, yang dimana power faktornya rendah. Nah, permasalahan ini yang akan diberikan solusi untuk memperbaiki faktor daya mencapai nilai ideal internal antara 0,9 hingga 0,96. Namun, seberapa efektifkah kapasitor bank untuk memperbaiki faktor daya? Menurut beberapa penelitian yang sudah dilakukan, baik penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rifkiliano Putra, Politeknik Negeri Bandung, tahun 2024, yang menunjukkan bahwa pemasangan kapasitor bank dapat meningkatkan faktor daya dari 0,83 menjadi 0,86 serta mengurangi rugi-rugi daya. Dan juga menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Arif Budianto Handoyo Suryo dari Institut Teknologi Bandung tahun 2025, kualitas daya listrik dipengaruhi oleh harmonisa dan faktor daya, di mana harmonisa dapat menyebabkan deviasi pengukuran kWh meter hingga kurang lebih 1%. Sehingga diperlukan penggunaan kapasitor bank untuk memperbaiki faktor daya dan meningkatkan kualitas daya listrik pada sistem. Dan juga penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Rifaldi Agustian dari Universitas Pamulang tahun 2025, di mana perbaikan panel kapasitor bank mampu meningkatkan faktor daya dari 0,7 menjadi 0,95 dengan kenaikan 35,71% serta menurunkan beban daya reaktif pada sistem distribusi gedung. Kebaruan pada penelitian saya ini yaitu mengembangkan kapasitor bank dengan pemantauan berbasis IoT menggunakan sensor PZEM 004T, ESP32, dan aplikasi Blink untuk monitoring real time. Sistem ini dirancang secara semi-otomatis sehingga kapasitor bank tetap dapat dioperasikan secara manual saat koneksi internet mati atau mengalami gangguan. Jadi, solusi dalam keadaan seperti ini dibutuhkan yang namanya kapasitor bank. Jadi, secara teori dan penelitian yang telah dilakukan relevan dengan yang ada. Selanjutnya, dari beberapa permasalahan yang telah disebutkan tadi, ada pun rumusan masalah yang dapat saya rumuskan yaitu yang pertama, bagaimana membuat kapasitor bank untuk memperbaiki faktor daya atau KOSPI
pada sistem kelistrikan Laboratorium Konversi Energi Listrik Departemen Teknik Elektro. Yang kedua, bagaimana membuat sistem monitoring berbasis Internet of Things atau IoT menggunakan sensor PIZEM 004T, ESP32, dan aplikasi Blink untuk memantau parameter kelistrikan secara real-time. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penggunaan kapasitor bank terhadap peningkatan nilai faktor daya atau KOSPI pada sistem kelistrikan yang diteliti. Selanjutnya, adapun tujuan saya dalam melakukan penelitian ini yaitu yang pertama, membuat kapasitor bank untuk memperbaiki faktor daya atau KOSPI pada sistem kelistrikan Laboratorium Konversi Energi Listrik Departemen Teknik Elektro. Yang kedua, membuat sistem monitoring berbasis Internet of Things atau IoT menggunakan sensor PIZEM 004T, ESP32, dan aplikasi Blink untuk memantau parameter kelistrikan secara real-time. Yang ketiga, yaitu menganalisis pengaruh penggunaan kapasitor bank terhadap peningkatan nilai faktor daya atau KOSPI pada sistem kelistrikan Laboratorium Konversi Energi Listrik Departemen Teknik Elektro. Selanjutnya, yaitu komponen atau bahan. Komponen atau bahan yang saya gunakan untuk membuat kapasitor bank yaitu yang pertama ada kontaktor yang dimana sebagai saklar elektromagnetik untuk menghubungkan dan memutus kapasitor bank ke sistem listrik secara aman. Yang kedua ada MCB yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian dari arus lebih atau overload dan hubung singkat atau short circuit. Yang ketiga ada relay yang berfungsi sebagai penghubung antara ESP32 dengan kontaktor sehingga ESP32 dapat mengendalikan kontaktor dengan aman. Yang keempat yaitu ada box panel, ada kabel, selanjutnya ada sensor PIZEM 004T yang berfungsi untuk mengukur parameter listrik seperti tegangan, arus, daya, dan faktor daya atau KOSPI untuk keperluan monitoring. Selanjutnya ada bus bar, pilot lamp, terminal kabel, ada kapasitor bank yaitu yang berfungsi mengompensasi daya reaktif sehingga faktor daya atau KOSPI meningkat dan sistem menjadi lebih efisien. Selanjutnya ada KOSPI meter yang berfungsi menampilkan nilai faktor daya atau KOSPI secara langsung sebagai indikator keberhasilan perbaikan faktor daya. Selanjutnya yaitu ada ESP32 yang berfungsi sebagai pusat kendali sistem IoT yang memproses data dari PIZEM 004T dan mengirimkannya ke aplikasi Blink untuk monitoring secara real time. Selanjutnya yaitu ada alat yang diperlukan yaitu ada obeng plus, obeng minus, bor listrik, tang crimping, tang kombinasi, tang runcing, mata berholsa 20 mm, dan solder. Selanjutnya itu ada alat pengukuran. Adapun alat untuk melakukan pengukuran yaitu yang pertama ada avometer yang digunakan untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Yang kedua ada LCR yang digunakan untuk mengukur induktansi, kapasitansi, dan resistansi. Dan yang ketiga ada Power Quality Analyzer yang digunakan untuk mengukur kualitas daya. Selanjutnya itu instrumen pengambilan data. Instrumen untuk pengambilan data yaitu pakai Kyoritsu Q6315 Power Quality Analyzer yang mana nanti dipasangkan pada sistem listrik. Selanjutnya itu ada wiring sistem tenaga. Wiring sistem tenaga merupakan jalur utama penyaluran listrik dari sumber melalui MCB ke kontaktor lalu ke kapasitor bank, di mana saat kontaktor aktif, kapasitor bank terhubung ke sistem untuk mengompensasi daya reaktif sehingga faktor daya meningkat. Selanjutnya itu ada wiring system control. Dapat dilihat pada keadaan awal semua kapasitor off atau belum bekerja. Jadi faktor dayanya masih rendah. Oleh karena itu, kapasitor 1 diaktifkan dan jika faktor dayanya masih jelek, dihidupkan kapasitor
2, dan 3. Nah, dan jika faktor dayanya belum mengkompensasi daya reaktif secara maksimum, maka dihidupkan seluruh kapasitor. Pada kondisi seluruh kapasitor diaktifkan, semua kontaktor bekerja sehingga seluruh kapasitor terhubung ke sistem dan menghasilkan kompensasi daya reaktif maksimum. Akibatnya, faktor daya mendekati 1. Arus sistem berkurang dan efisiensi meningkat, namun tetap perlu dikontrol agar tidak terjadi overkompensasi. Selanjutnya itu ada rangkaian kelistrikan berbasis IoT. Di sini ada electronic circuit. Rangkaian elektronik berfungsi sebagai sistem monitoring kapasitor bank berbasis IoT. Sensor PIZM 004i mengukur parameter kelistrikan, kemudian data diproses oleh ESP32 dan dikirim ke aplikasi Blink untuk pemantauan secara real time. ESP32 juga mengendalikan relay sebagai penghubung kontrol kontraktor kapasitor bank. Selanjutnya di sini ada wiring elektrikal. Wiring elektrikal menunjukkan hubungan antara sumber listrik, MCB, beban, relay, kontaktor, dan kapasitor bank. MCB berfungsi sebagai pengaman rangkaian, sedangkan relay mengendalikan kontaktor untuk menghubungkan atau memutus setiap step kapasitor. Ketika kontaktor aktif, kapasitor akan terhubung ke sistem untuk mengompensasi daya reaktif sehingga faktor daya dapat meningkat. Selanjutnya di sini ada desain mekanikal. Ini adalah bentuk dari desain alat yang akan saya buat. Dapat dilihat tampak depannya seperti ini. Ini tampak dalam dan ini tampak samping. Selanjutnya yaitu adalah flowchart. Flowchart ini menunjukkan cara kerja sistem kapasitor bank berbasis IoT. Pertama, ESP32, sensor PIZM 004i, dan aplikasi Blink diinisialisasi. Kemudian ESP32 terhubung ke jaringan Wi-Fi. Setelah itu, sensor PIZM 004i membaca parameter listrik berupa tegangan, arus, daya, dan faktor daya atau KOSPI. Data hasil pengukuran kemudian dikirim ke aplikasi Blink untuk monitoring secara real time. Selanjutnya, sistem membandingkan nilai faktor daya dengan set point yang telah ditentukan yaitu 0,85. Jika nilai KOSPI lebih kecil dari 0,85, relay akan mengaktifkan kontaktor sehingga kapasitor bank terhubung ke sistem untuk memperbaiki faktor daya. Jika nilai KOSPI sudah memenuhi set point, kondisi kapasitor dipertahankan. Setelah itu, sistem memeriksa koneksi internet. Jika internet terhubung, monitoring dilakukan melalui aplikasi Blink. Jika tidak terhubung, sistem tetap dapat dioperasikan secara manual menggunakan push button. Proses ini berlangsung terus-menerus dengan kembali membaca data sensor. Setelah itu selesai. Selanjutnya yaitu survei harga komponen. Untuk membuat rancang bangun ini, dibutuhkan alat dan bahan seperti ini. Jadi totalnya yaitu Rp6.796.200.
Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.